Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan pertemuan sejumlah tokoh yang diundang dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo pada pekan lalu bukanlah tokoh oposisi. Pertemuan antara para tokoh dan Prabowo dilaksanakan rangka berdiskusi dan juga menerima masukan. Prabowo undang tokoh merangkul suara di luar koalisi. Kita langsung bahas. Malam ini bergabung dari luar studio dengan Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan Adi Pray, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Bapak, apa kabar Anda? Mas Adi, Mas Selamat Sadam. malam, Heranov, Sadam. selamat Siap. malam Mas Heranov, selamat malam Mas Adi. Oke, saya langsung ke Mas Sadam terlebih dahulu. Mas Sadam, Ya, nampaknya hari-hari sibuk begitu ya Pak Prabowo bertemu dengan sejumlah tokoh, tidak hanya hari ya, kemarin, tapi beberapa waktu lalu di pekan lalu juga di hari Jumat begitu ya. Ini ya. pertemuan pemanasan perombakan kabinet atau bagaimana? Oh, ini adalah kita melihat bahwa namanya pertemuan ini kan ada demokrasi secara substantif. Hmm. Jadi substantif itu apa? Kemudian ada kritik yang disampaikan, ya, ada ruang publik yang dibuka, ada pandangan dari Pak Presiden selama 1 tahun ini sudah melakukan apa saja dalam pemerintahan, terutama terkait dengan tata kelola sumber daya alam, ya, bahwa kita bisa melihat juga ada Satgas PKH dan sebagainya disampaikan 4 juta hektar yang sudah dikembalikan ke negara dan untuk sebesar-besar untuk masyarakat, ya. Disinilah ada dialektika, ada dialog. Sebetulnya ini yang kemudian kita sampaikan ini adalah open government, bahwa ini adalah pemerintahan yang terbuka, terbuka. Negara memberikan kebijakan-kebijakan, masyarakat dengan opinion maker kemudian menyampaikan pandangan-pandangan kritisnya terhadap negara atau terhadap kebijakan-kebijakan negara. Pandangan kritis apa yang disampaikan oleh tokoh tersebut ke Pak Prabowo, Mas Sadam? Ya, pandangan-pandangan kritis ya, misalkan yang pertama adalah ini kan ada 4 tokoh ya, setidaknya ada 4 tokoh kunci ya di awal ini, karena ini bagian dari episode pertama lah. Nah, yang pertama adalah di situ ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, ada Abraham Samad, kemudian ada Prof. Siti Zuhro, kemudian ada Said Didu. Nah, di sini ketika berbicara soal hukum, kemudian ada pandangan-pandangan dari Anda Abraham Samad. Kemudian ketika berbicara soal reformasi Polri pun di situ disampaikan ada Susno Duaji dan juga Abraham Samad. Dan kemudian berbicara soal bagaimana dialektika hari-hari ini belakangan ini itu ada Prof. Siti Zuhro. Kemudian di situ ada pandangan-pandangan terkait tata kelola sumber daya alam, ada Said Didu. Nah, disinilah yang kemudian ada dialektika terkait dengan hal-hal yang memang dirasa butuh perbaikan-perbaikan, misalkan terkait dengan pemberantasan korupsi yang disampaikan Abraham Samad, terkait itu bagaimana langkah-langkah yang kemudian dilakukan. Nah, kemarin ketika ada rakor daripada pemerintah pusat dan daerah, Pak Presiden sudah menegaskan terkait dengan BUMN, ya, BUMN bahwa ini akan ada penegakan hukum dari aparat penegak hukum terkait dengan mantan-mantan pimpinan BUMN yang kemudian tidak bisa berdiam saja ataupun harus bertanggung jawab di sana. Nah, itu kemudian ada langkah-langkah antara kritik dan juga respon dari negara yang memang disampaikan. Ini bagian dari sirkulasi politik, saya kira. Iya, bagian dari sirkulasi politik. Respon Anda, Mas Adi, apakah memang sebegitu pentingkah suara dari luar koalisi atau luar pemerintahan untuk Pak Prabowo? Ya, saya kira ini adalah semacam upaya dialog yang coba dilakukan oleh pemerintah, Presiden dalam hal ini, terutama untuk sharing terkait dengan berbagai isu. Tentu pasti ada feedback, ada masukan, ada dialog yang kemudian terbangun antara Presiden dengan tokoh-tokoh yang disebut sebagai tokoh outsider. Jadi sekeras apapun pendapat-pendapat itu, minimal secara komprehensif tokoh ini kan kemudian memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh Presiden. Misalnya terkait dengan keikutsertaan Indonesia terkait dengan BOP itu kan cukup kontroversial. Banyak yang mengkritik, banyak yang menghujat, termasuk juga dari kalangan ormas-ormas dan kalangan aktivis Islam. Jadi dalam konteks itulah kemudian ada yang disebut dengan mutual understanding dan mutual interesting. Sehingga ada titik temu, sehingga ada yang kemudian bisa dibicarakan dari ke hati. Kan outputnya kita bisa dengarkan, misalnya para tokoh dan kemudian mantan-mantan Menteri Luar Negeri itu menyatakan betapa BOP itu adalah semacam pilihan yang tidak mudah bagi Indonesia. Itu turut berkontribusi
memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari dalam. Tapi kan ada notnya, kalau memang itu tidak sesuai dengan napas perjuangan dan keinginan perdamaian yang diajukan oleh Indonesia, bukan tidak mungkin Indonesia itu akan sesimpel itu saja akan keluar dan tidak akan lagi menjadi bagian dari bagian berkonflik. Bagi Oke. saya ini adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah ditangkap oleh publik. Artinya apa? Saya mengapresiasi pertemuan ini sebagai satu pertemuan yang cukup positif dan tentu di masa-masa yang akan datang akan semakin intensif melakukan pertemuan dengan tokoh, dengan pihak-pihak outsider di luar kekuasaan yang selama ini cukup aktif, cukup agresif, selalu memberikan kritik kepada pemerintah. Ya tujuannya adalah untuk mencari titik temu, ada sharing informasi dan kira-kira apa yang kemudian bisa Baik. disinergikan. Saya menyebut ini adalah langkah positif sehingga tidak ada kebuntuan untuk menyerap aspirasi dari tokoh-tokoh yang memang punya kompetensi dan integritas itu. Iya, bagaimana kemudian pengawasan pemerintah eksekutif berjalan efektif kalaulah oposisi di parlemen nyaris tidak ada sama sekali, Mas Adi? Ya bagi saya secara prinsip ya, semoga dengan pertemuan ini bukan hanya soal diskusi yang dua arah. Tentu kita berharap pihak-pihak outsider dan eksternal di luar kekuasaan terus Iya. memberikan kritikannya secara konstruktif kepada pemerintah. Mhm. Bahkan Menko Polhukam kan bicara hari ini bahwa negara itu tidak akan runtuh hanya karena gara-gara kritik. Tapi satu, kritiknya itu konstruktif. Oke. Bukan kritik didasarkan atas kebencian, bukan didasarkan atas suka dan tidak suka. Kalau bicara dengan orang yang memang sudah punya referensi dinial sejak awal, suka tidak suka, ya saya kira nggak ada gunanya dialog. Tapi kalau berdialog dengan pihak-pihak dan tokoh-tokoh yang hanya karena misalnya soal posisi pandangan politiknya berbeda, saya kira perlu untuk menyelami kira-kira posisi apa yang kemudian bisa disinkronkan antara pemerintah dengan pihak yang luar. Karena saya kira pertalian opini pendapat yang berbeda ini adalah hal yang belum lah. Jangankan presiden dengan rakyat, jangankan presiden dengan tokoh. Loh kita sering membaca bagaimana para filosof antara Aristoteles dengan Socrates saja sering berdebat kok antara guru dengan murid. Jadi perkara lumrah. At the end apapun ujung dari keputusan politiknya, ujung dari keputusan yang dibuat oleh pemerintah, saya kira harus kita terima dengan lapang dada. Yang penting ada ruang di mana kelompok aktivis dan gerakan civil society, tokoh-tokoh non kekuasaan itu terus bersuara. Jangan diam dan jangan berhenti untuk berbuat baik demi kepentingan bangsa dan negara. Ya, meski fungsi check and balances sirna begitu ya sejauh ini di parlemen, Mas Adi. Kalau kita berharap fungsi check and balances di DPR rasa-rasanya sulit. Kita berharap pada tokoh, pada gerakan civil society yang menurut saya semoga tidak masuk angin setelah pertemuan ini. Ke depan semakin kritis memberikan masukan-masukan yang tentu saja sangat berfaedah untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan-jangan suara dari luar itulah justru yang jauh lebih jujur dibandingkan suara-suara dari dalam. Oke, saya mau menggali soal Board of Peace, Mas Sadam. Nampaknya kita sulit untuk meminta keterangan terbaru dari ex-Menlu dan juga Wamenlu pada hari ini. Komisi 1 juga tutup mulut, sulit sekali untuk meminta komentarnya pada hari ini. Bisa Anda gambarkan sebenarnya arahnya kemana ya statement dari ex-Menlu juga Wamenlu ke Pak Prabowo? Yang pertama, apa yang sudah disampaikan tadi, ex-Menlu dan juga ada ormas-ormas yang kemudian memberikan pandangan, ada satu benang merah yang kemudian bisa kita ambil garisnya. Yang pertama adalah bagaimana ini kompasnya adalah two-state solution. Jadi artinya di sini kita bisa mengetahui bahwa two-state solution yang sudah disampaikan jauh-jauh sebelumnya ketika sidang umum PBB Pak Presiden menyampaikan itu yang kemudian akan menjadi kompas dari sebuah gerakan diplomasi di dalam Board of Peace ini. Nah, struggle from within artinya ada berjuang di dalam. Nah, terus bagaimana Indonesia akan memperjuangkan sesuai dengan alinea 1 dan alinea 4 terkait dengan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, kemudian kemerdekaan Palestina ya ikut serta dalam perdamaian dunia, ketertiban dunia. Nah, ini yang kemudian yang menjadi kompas ataupun amanah dari konstitusi itu. Nah, yang kedua, bagaimana ketika ini sudah tidak sesuai dengan cita-cita bangsa, itu yang kemudian disampaikan ex-Menlu Pak Lutfi Syihab, ya, ini Pak Presiden dengan mudah ataupun Indonesia dengan mudah untuk bisa keluar dari BOP. Nah, tapi tetap dalam memperjuangkan memperjuangkan kemerdekaan Palestina itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, BOP sendiri, kalau misalkan kita bisa lihat
kita dengar juga bahwa ada 8 negara Islam sesuai dengan geopolitik kawasan di Timur Tengah itu yang mendukung kemerdekaan Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, dari 26 negara yang ada di dalam BOP itu, ada 17 negara yang mendukung kemerdekaan Palestina ketika sidang umum PBB. Nah, yang ketiga, memang betul ada negara-negara yang menolak BOP di Eropa, Uni Eropa misalkan. Nah, tapi apakah itu menolak kemerdekaan Palestina? Itu juga harus dikaji. Karena ada 100 negara lebih yang mendukung kemerdekaan Palestina ketika di sidang umum PBB. Nah, penolakan negara-negara yang di luar sana terhadap BOP itu karena ini dianggap BOP menjadi boat of Trump, bukan boat of peace. Nah, ini yang kemudian harus diluruskan bahwa kita pastikan bahwa gelanggang diplomasi di boat of peace ini dipastikan untuk kemerdekaan Palestina dan juga bagaimana melakukan rekonstruksi di Gaza. Dengan apa? Dengan tadi adanya National Committee for Administration of Gaza. Nah, disitulah yang kemudian humanitarian aid yang bisa disampaikan bertubi-tubi dan besar-besaran untuk kemerdekaan Gaza atau kemerdekaan Palestina. Ada catatan dari Anda, Mas Adi, dengan statement tadi? Ya, saya kira bagi saya secara prinsip apapun yang sudah menjadi keputusan politik pemerintah memang harus segera dimaksimalkan. Terutama untuk menyuarakan secara lantang terkait dengan bagaimana kemerdekaan Palestina secara prinsip ya, karena saya kira kemerdekaan Palestina itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Meski pada saat yang bersamaan tentu saja pemerintah terus membangun komunikasi politik dengan pihak-pihak dan tokoh di luar kekuasaan untuk mencari apa kira-kira feedback dan masukan yang jauh lebih konstruktif, karena kan ada skeptisisme bicara tentang kemerdekaan Palestina dengan solusi pengakuan terhadap dua negara kan selama ini juga dikritik, termasuk juga soal bagaimana skeptisisme publik terkait dengan keberpihakan Amerika soal kemerdekaan. Dalam konteks itu bagi saya memang harus ada opsi-opsi alternatif, termasuk soal memang kalau memang Indonesia itu hanya dianggap sebagai negara yang tidak terlampau didengarkan aspirasi dan kepentingan politiknya terkait dengan kemerdekaan Palestina dan opsi-opsi perdamaian yang lain, maka opsi untuk keluar dari boat of peace itu adalah sesuatu yang rasional sebagai bentuk perlawanan, resistensi, dan bentuk protes betapa sebenarnya perjuangan Indonesia itu sudah dilakukan dari begitu banyak arah, dari luar sudah, dari dalam sudah. Kalau memang tidak ada opsi, ya apa boleh harus keluar dan mencari titik terang yang lain untuk melakukan perdamaian itu. Oke, apakah intinya apa? Saya juga komunikasi dengan tokoh-tokoh eksternal di luar kekuasaan ini bukan yang pertama dan terakhir, Mas, tapi terus dilakukan dan dibangun ya. Tentu untuk mencari kira-kira apa yang terbaik, karena mantan-mantan menteri luar negeri ini pastilah mengetahui begitu banyak informasi terkait dengan situasi dunia dan global yang terus berkembang, bergerak cukup dinamis. Sudah disiapkan opsi lain seperti yang Mas Adi bilang tadi, Mas Sadam? Keluar dari board of peace. Itu yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden, itu sangat mudah. Artinya ini board of peace ini bukan satu hal yang harga mati, ya. Yang ditujukan itu adalah two state solution ataupun kemerdekaan Palestina. Itu yang harga mati. Itu yang disampaikan juga dengan Pak Alwi Shihab. Artinya dalam posisi ini kita bisa melihat bahwa adanya dialektika, adanya deliberasi terkait dengan memutuskan sebuah kebijakan politik luar negeri bebas aktif antara government dengan juga people itu kemudian beriringan. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh pemerintahan hari ini dengan membuka ruang seluas-luasnya, baik itu politik dalam negeri ataupun politik luar negeri. Di sini ketika berbicara soal politik luar negeri, maka politik luar negeri bebas aktif memang ini adalah cita-cita bangsa. Nah, cita-cita bangsa ini adalah memerdekakan Palestina, sehingga nation state ataupun nationnya ini kemudian diajak untuk kemudian tadi yang saya sampaikan untuk apa? Untuk memutuskan kira-kira keputusan terpenting untuk politik luar negeri bebas aktif Indonesia itu seperti apa. Kalau memang ternyata board of peace ini dirasa mengkhianati daripada tujuan utamanya, maka kemudian dengan mudah Indonesia bisa keluar dari board of peace. Tapi kita lihat bagaimana memperjuangkan kemerdekaan Palestina itu diutamakan untuk digelanggang. Salah satunya adalah kalau bahasanya dari Pak Dino Patijalal, ini menjadi opsi yang sangat realistis untuk kemudian kita memperjuangkan diplomasi terkait dengan kemerdekaan Palestina itu melalui board of peace.
Nah, narasi sama dengan apa yang disampaikan tokoh-tokoh Islam yang diundang kemarin juga di sana, Mas Adam. Betul, betul. Justru di awal bahwa ini kan ada yang menyampaikan tadi misalkan di MUI keluar dari board office, kemudian jangan kita berhadapan dengan Hamas ketika terkait dengan mengirim pasukan ya, pasukan 20.000 pasukan yang disampaikan di sidang umum PBB itu. Nah, narasinya sama, bagaimana kita tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tapi kalau misalkan kemudian mengkhianati, maka kita bisa keluar. Ya, silakan closing statement Anda, Mas Adi, dari pertemuan sejumlah tokoh yang akan terjadi mungkin beberapa waktu ke depan jelang reshuffle nih. Ya, saya kira ini adalah salah satu ikhtiar politik yang dilakukan oleh pemerintah ya, mencari solusi-solusi alternatif yang terbaik, bagaimana bisa bersuara dan punya bagian politik yang signifikan terkait dengan perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Gaza dan Palestina. Jadi jikapun opsi di BOP ini misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan, maka betul secara prinsip ya memang harus keluar seperti yang disampaikan oleh Istana dan tokoh-tokoh yang kemarin sudah bertemu dan bersilaturahmi dengan. Harapan terbesar saya selama proses keikutsertaan Indonesia dalam board office ini, tokoh-tokoh yang kemarin hilir mudik bertemu ini tanpa henti harus memberikan catatan, masukan, dan tentu saja kira-kira apa solusi-solusi yang kira-kira membuat Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional, khususnya dalam board office itu. Hanya dengan cara ini, komunikasi antara orang luar dengan kekuasaan itu terus sinergis dan saling bekerja sama. Intinya sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk bangsa. Posisi saya di situ, Mas Herano. Posisinya di situ, tapi akan siap dipanggil istana juga. Mas Adi, terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua. Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan juga Mas Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Dam, sukses Dam.